Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Buhari, praktisi talent mapping yang akan membahas dan menjelaskan secara singkat bakat input. Bakat input ini masih termasuk dalam cluster thinking dan terletak di otak bagian kiri manusia. Setiap manusia memiliki 34 bakat, dan antara manusia satu dengan yang lain berbeda karena ada yang kuat, ada yang normal, dan ada yang terbatas dalam bakatnya. Kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan gambaran bakat input, dan apabila kita mendengar kata input, tentunya akan tergambar dalam pikiran kita input itu artinya memasukkan. Memang benar, input itu artinya memasukkan. Namun pengertian bakat input dalam talent mapping ini adalah merupakan aktivitas untuk mengoleksi, mengumpulkan informasi atau barang. Sehingga orang yang berbakat input secara alami memiliki hasrat untuk mengetahui lebih jauh dan lebih banyak, dengan senang mengumpulkan dan mengarsipkan segala macam informasi, dan juga mengoleksi segala macam barang atau benda. Secara sederhana dapat kita katakan sebagai seorang kolektor. Bagaimana ciri-ciri orang yang berbakat input ini? Dapat kita lihat dari kesenangannya mengumpulkan informasi dari beberapa sumber, misalnya dari artikel, dari koran, fakta, kutipan, bisa dari catatan, dari buku, bahkan browsing di internet. Selain mengumpulkan informasi, juga seorang yang berbakat input ini senang mengoleksi benda karena itu menarik baginya, seperti kartu bergambar, boneka, dan foto-foto. Bagi orang yang berbakat input ini, kuncinya adalah terlihat dari aktivitasnya mengumpulkan benda dan informasi. Saya ingin tahu memiliki spektrum yang luas. Kadang terlihat dari kepo banget, menjadi sumber informasi bagi orang sekitarnya, dan memiliki koleksi benda yang menjadi kesenangannya atau kesayangannya. Sehingga kebutuhan orang yang memiliki bakat ini adalah kebebasan untuk mengumpulkan sumber daya dan informasi yang dianggap penting. Kita ambil contoh, misalnya seseorang yang berbakat input ini mengikuti seminar, mengikuti training, atau mengikuti workshop. Dia akan senang mengumpulkan bahan-bahan seperti makalah, video, atau hal-hal lain yang terkait dengan seminar, workshop, maupun training yang diikuti. Masalah apakah nanti dipelajari atau tidak, itu urusan nanti. Jadi memang orang yang berbakat input ini senang mengoleksi. Bagi orang yang berbakat input ini, intinya kekuatan, jadi inti kekuatan atau core strength-nya menemukan sumber daya. Namun demikian, seseorang yang memiliki bakat input yang kuat kadang menjadi impulsif atau cepat bertindak sesuai kata hatinya untuk mengumpulkan semua sumber daya. Dan ini yang harus kita antisipasi dari orang yang memiliki bakat input. Bagaimana jika memiliki keterbatasan pada bakat input ini? Orang tersebut tidak terdorong untuk mengumpulkan sendiri informasi dan sumber daya yang ada, sehingga dia lebih banyak mendapatkan dari sumber-sumber lain atau orang lain yang memang memiliki kekuatan pada bakat input ini. Bagaimana mensiasati keterbatasan pada orang yang memang memiliki keterbatasan pada bakat input ini? Ya, dia perlu berpartner dengan orang yang inputnya tinggi.
kemudian menjaga relasi dengan menyimpan kontak rekan bisnis, supplier maupun vendor. Berlatih cara mengelola sumber daya yang baik, mulai dari merapikan semua data sampai tumpukan sumber dayanya. Kalau kita melihat kombinasi bakat, bakat input tidak berdiri sendiri. Tetapi apabila bakat input kuat berkombinasi dengan bakat learner dan analitik, maka orang tersebut dapat dikatakan memiliki kepribadian explorer, di mana dia menjadi pribadi yang sangat senang mengumpulkan dan mempelajari data serta berbagai pengetahuan. Kombinasi bakat antara input dengan bakat harmoni dan common ini akan menjadikan seseorang menjadi mediator, di mana orang tersebut akan mampu menjadi perantara untuk mendapatkan sumber daya dalam proses pengadaan. Kemudian apabila bakat input berkombinasi dengan bakat disiplin, ini bisa menjadi administrator. Jadi orang tersebut akan bisa menjadi administrator, di mana orang administrator akan mampu menjadi pengelola limpahan sumber daya yang rapi. Orang yang memiliki bakat input itu senang mengumpulkan dan menyimpan berbagai informasi atau barang. Namun orang yang memiliki keterbatasan pada bakat input maupun sehari-hari membutuhkan untuk mengumpulkan beragam informasi. Perbedaan orang yang memiliki kekuatan pada bakat input dari mereka yang memiliki keterbatasan, yaitu pada orang yang memiliki kekuatan pada bakat ini, itu akan selalu aktif dan antusias mencari serta mengumpulkan informasi maupun benda yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Sebaliknya, yang kurang memiliki bakat ini kurang aktif mencari, mengumpulkan informasi dan cenderung mendapatkan informasi dari orang lain. Sementara orang yang berbakat input juga lebih banyak menyimpan informasi maupun koleksi benda. Sedangkan yang memiliki keterbatasan tentunya hanya menyimpan informasi atau benda koleksi sebatas yang dibutuhkan saja. Adapun beberapa peran atau profesi yang menuntut bakat input yang kuat antara lain sebagai pengajar, peneliti, wartawan, estimator atau juru taksir, petugas arsip. Mengapa? Ya karena untuk peran-peran atau profesi tersebut membutuhkan banyak informasi yang harus dikumpulkan dari berbagai sumber. Seperti tadi pengajar harus memiliki banyak informasi, dia harus mencari informasi dari segala sumber, karena pada saat dia mengajar, pada saat dia diskusi, atau pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang diajarkan, itu akan lebih mudah memberikan informasi kepada mereka. Termasuk wartawan. Wartawan mengapa perlu punya bakat input? Karena pada saat membuat tulisan, pada saat membuat berita, harus dari banyak sumber untuk bisa mendapatkan berita-berita yang baik. Adapun jika kita apabila kita membandingkan antara bakat input dengan edition, input itu cenderung membantu orang. Kalau orang berbakat input, dia akan membantu orang dari berbagai alat yang dia kumpulkan. Tapi edition itu lebih kepada ide kreatif yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan input dengan intellection, di sini input pendekatan pengumpul untuk tumbuh dan belajar. Sedangkan intellection pendekatan bertanya untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan input sendiri, saya suka mengumpulkan sesuatu yang berpotensi bermanfaat. Dan learner suka dengan proses dari belajar. Bakat input dan bakat learner itu sama-sama berhubungan dengan aktivitas yang berhubungan dengan informasi yang selalu menarik untuk didapatkannya. Dan kedua bakat ini saling melengkapi. Jika sama-sama kuat, karena proses belajar memerlukan juga proses input, sehingga apa yang dipelajari akan dapat tersimpan dan direkol dengan baik. Adapun perbedaan antara kedua bakat tersebut, yaitu pada input lebih senang mengumpulkan, sedangkan learner senang mempelajari. Learner mengakuisisi pengetahuan, sedangkan input menemukan sumber daya. Demikian pembahasan dan penjelasan saya mengenai bakat input. Semoga ada manfaat
selengkapnya. Sampai jumpa pada penjelasan bakat selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.